Obis, obrolan bisnis. Kenalin, aku Naila. Dan aku Akmal. Jadi kita bakal nemenin kalian 15 menit ke depan nih guys. Bener banget nih, Nay. Nah, kira-kira untuk abis ini kita bakal ngomongin tentang apa aja sih, Nay? Pasti kita ngomongin bisnis, ekonomi, tren terkini, dan juga pergaulan yang ada di kampus nih guys. Betul banget nih, Nay. Nah, aku juga mau tambahin untuk acara abis ini kita bakalan tayang setiap 2 bulan sekali nih, guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke topiknya. Apa nih Moy topiknya? Untuk topik pertama ini kita akan bahas mengenai tren side hustle. Wow. Dan ini tuh membahas tentang pekerjaan sampingan, contohnya seperti freelancing atau juga bisnis online. Wow, pasti seru banget nih guys. Kita sambut aja nih narasumber kita, yaitu teman-teman kita juga. Jadi mereka tuh punya kegiatan di luar dari kampus. Terus juga mereka tuh keren-keren banget. Jadi yang satu tuh punya freelance dan juga yang satu punya bisnis. Kita langsung aja kita kali kali ya. Iya, kita sambut. Halo. Kalian boleh kenalin dulu dong. Oke, halo semuanya, aku Edo dari Abis 23. Aku sekarang kesibukannya selain ngampus tuh freelancing. Oh, udah tahu ya namanya. Iya. Halo, nama aku Albert. Aku dari angkatan 2023 dari jurusan administrasi bisnis. Sekarang kesibukan aku ya side hustle sih, Sabtu Minggu gitu kerja. Keren banget. Boleh dong diceritain nih. Kita kan sebagai yang mahasiswa utuh nih ya, kita belum pernah nih ikut kerja di tempat orang atau bikin bisnis sendiri. Boleh nih pengalamannya diceritain dulu. Oke, boleh. Aku dulu ya. Jadi sebenarnya awalnya semester 2 tuh kayak ngerasa kepo banget tentang dunia kerja gitu. Terus belum ada proker atau kegiatan kampus lain yang kayaknya proper buat aku ikutin gitu. Belum ada kesempatannya lah. Ya udah akhirnya scrolling sosial media, ketemu ada yang kayak menarik banget nih, sesuai sama passion aku di bidang kreatif gitu, sosial media dan graphic design dan lain-lain kayak gitu sih. Terus jadinya apply, masuk wawancara dan keterima. Jadi gitu ceritanya. Wow, kalau Albert gimana nih, Bet? Kalau aku sih awal mulanya kan emang dari dulu aku suka jualan gitu. Mulai dari SD aku jualan popcorn, jualan, terus pernah jualan cistik, tahu kan cistik? Tahu. Jualin kopean punya emak aku. Nah, setelah beranjak dewasa sekarang nih, dewasa gak sih? Iya, udahlah, remaja dewasa. Dewasa gak guys? Boleh komen. Boleh komen. Setelah beranjak dewasa, keinginan untuk berjualan tuh makin tinggi. Nah, awal mulanya tuh pas sebelum aku masuk Universitas Parahyangan ini. Baru-baru ya berarti ya? Baru-baru, enggak dong. 2 tahun tuh lama loh. Iya. Ntar dong 2 tahun. Iya dong, Moy. Kalau dari SD lama mau. Iya benar. Jadi sebelum aku masuk kampus tuh kan gabut ya. Gak ada kerjaan sama sekali ya. Tiap hari cuma tidur, makan, main, tidur, makan, main, tidur, makan, main gitu. Jadi aku pengen pengen ada kerjaan lah biar jadi orang sibuk gitu, Nay. Waktu itu tuh Covid ya? Masih zaman Covid kan berarti? Baru beres Covid kalau nggak salah ya, baru beres Covid. Nah, karena aku sebelum masuk ke Universitas Katolik Parahyangan ini aku tuh pernah di Mesir 2 tahun. Jadi aku manfaatin pengalaman aku di sana gitu. Jadi aku pernah belajar sama orang sana, ibu-ibu ada. Namanya Maryam, Ibu Maryam. Jadi aku pernah diajakin ke rumahnya untuk untuk bikin salah satu makanan dari Mesir gitu. Makanan apa di Mesir. Apa tuh? Sebenarnya diajarin banyak, cuman ada satu yang emang melekat gitu di pikiran aku, yaitu kebuli. Gitu. Bukan kebuli sih sebenarnya. Orang Indonesia biasanya nyebutnya kebuli, cuman kalau di sana tuh namanya rusmandi, nasi mandi gitu. Cuman di sini familiarnya emang namanya kebuli. Gitu. Nah, setelah aku manfaatin pengalaman aku, kebetulan emak aku atau ibu aku itu emang jago masak. Jadi aku tuh kolaborasi sama dia gitu buat nyiptain si resep ini gitu. Dan Boleh kok di-spill? nama bisnisnya Kebuli 171 guys. Cari di Instagram ya. Itu udah Kebuli 171 udah ada di mana aja, Bet? Kebuli 171 tuh sekarang kalau di hari Minggu udah ada 12 cabang lah.
12 cabang di Bandung. Pokoknya itu ada di Kabupaten Bandung, di kota, sama di Cimahi ada juga. Gitu. Wow. Itu udah pernah nyobain belum? Belum, mau dong. Cobain dong. Coba bawa ke kampus dong, Bet. Jadi itu awal mula kalian punya bisnis dan juga freelance ya? Betul. Tapi emang passion gak sih, Dol? Passion banget. Passion kan? Iya, jadi seneng gitu. Misalnya aku passionnya jualan ya sekarang jadi jualan gitu. Mungkin kamu passionnya ke Dari dulu emang suka Iya, buat awalnya desain-desain suka gitu. desain sama suka take video. Seru, Seru sih. nggak merasa beban gitu. Terus lingkungan kerjanya juga mendukung. Iya, bener. Jadi awet. Nah, tadi kan udah bahas nih seputar bisnis kalian dan freelancing nih. Ada nggak sih suka duka kalian sebagai side hustle ini? dari suka dulu ya. Siapa yang gak suka cuan, Moy? Iya, benar Iya, sih. betul. Siapa yang gak suka cuan di dunia ini? Ya itu emang jadi apa ya? Jadi poin plus lah dalam side hustle gitu. Di satu sisi kalau misalkan orang lain yang jalanin side hustle tuh dapat uang dari orang tua mungkin satu sisi, dia dapat uang dari kerjanya ini. Betul tuh. Ya. Jadi emang nambah uang jajan sih. Nambah ya. Iya, nambah bisa buat nabung kan. Oh, kemarin dengar mau nabung rumah juga ya? Ah, Buat beli rumah. Mobil Enggak. Mobil. Lamborghini. Maserati. amin ya Allah. Amin aja guys. Terus untuk suka yang lainnya itu lebih ke bisa tahu secara langsung lapangan kerja tuh kayak gimana gitu. Iya, betul. Gitu. Ya intinya nambah experience lah gitu. Iya benar pengalaman ya. Ya. Nomor satu sih pengalaman suka ya. Kalau untuk duka, Wes. duka capek sih. Serius, karena di weekdays kita harus kuliah, ngerjain tugas, inilah itulah. Di weekend kerja gitu. Jadi emang agak sulit untuk apa ya, untuk membagi waktunya gitu. Betul. Kalau dari Adel sendiri gimana? Aku setuju sih sama Albert tentang nomor satu cuan, tapi nomor dua experience sih, kayak pengalaman kerja, cara kita komunikasi, berinteraksi sama orang-orang di tempat kerja gitu. Cara kan orang beda-beda ya, otak kepalanya beda-beda gitu, isi kepalanya beda-beda. Iya. Nah, ya. Jadinya sukanya banyak dan dukanya juga banyak. Kalau dukanya sendiri apa ya? Oh ini, aku tuh kan kerja di kreatif. Jadi pasti selalu ada kreatif block. Iya. Karena kita mikir terus apa ya? Bulan ini mau bikin apa ya? Mau bikin hal kreatif apa ya? Yang aku juga ngurusin tentang visual si brandnya gitu. Jadi kayak yang tren saat ini lagi happening tuh apa aja, terus kayak tapi harus laras juga sama brandnya, jadi itu sih kreatif block yang dukanya itu. Berarti nyari ide ya. Betul. Kalian tuh ngebagi waktunya tuh gimana ya? Maksudnya kayak kan kalau misalnya freelance kan emang udah ada jadwal untuk ngantornya nih. Betul. Nah, terutama Albert nih aku pengen tahu banget kan ini bisnis sendiri. Jadi dari cara mulai ngatur apa ya? Dari mulai ngatur kuliah ini kan lumayan hektik nih di semester 4 ini. Terus juga bisnis yang kalian jalani juga kan pastinya nggak gampang gitu. Jadi kita butuh apa ya, ngeimbanginnya tuh gimana supaya nilai tetap bagus. Kalian harus tahu Albert tuh nilainya bagus. Iya guys. Dan bisnisnya jalan gitu, gimana Cuan banget ya. gitu. Jadi gimana Bet? Aku cerita dulu kali aja mengenai Kebuli 171 ini. Emang dari awal tuh itu yang ngerintis aku sama ibu aku. Cuman sebenarnya ya perkembangan Kebuli 171 itu bisa cepat karena ada modal intinya. Gitu. Modalnya dari siapa? Dari ayahku. Nah, setelah dimodalin sama ayahku, itu tuh bisnis Kebuli 171 itu berubah jadi bisnis keluarga. Makanya sebenarnya kalau untuk pembagian antara kerja sama kuliah nggak terlalu hektik banget gitu. Karena aku dibantu sama adik aku, sama kakak aku. Jadi emang semuanya dikasih job desk-nya masing-masing lah gitu. Cuman kalau dari aku ya, karena kebetulan kerjanya tuh di weekend, paling yang susah tuh kalau misalkan ada tugas tuh banyak numpuk di weekend gitu. Aku harus bisa alokasiin waktu aku buat ngerjain tugasnya itu. Gitu.
Tapi kalau misalkan di weekday sih aku masih oke aja sih, nggak terlalu nggak terlalu hektik gitu. Kalau misalnya dari Idol nih kan jadwalnya udah ada nih, tapi kan kita juga tetap kadang dari kampus juga suka ada yang dadakan nih kita harus kerjain misalnya kerkom atau mungkin tugas-tugas tuh kan lumayan banyak ya, apalagi sekarang di semester 4 ini guys. Betul. Kalau dari aku sendiri sih walaupun udah ada jadwal ya, tapi tetap dikasih rentang waktu aja. Misalnya aku kerja dari jam 1 sampai jam 7 malam, sisanya tugas gitu pokoknya. Itu aja sih, manajemen waktu itu penting guys. Iya, kalau menurut aku sih kalian juga penting untuk buat jadi take your time gitu loh. Iya, bukan cuma kuliah doang, tapi kalian juga harus ada healingnya karena kalau biar gak stres dan burn out gitu. Betul. Tapi dulu itu kamu tuh di sana kerja berapa sih? Ada minimal kerjanya nggak? Oh, kayak seminggu tuh 3 kali lah datang ke situ. Cuman kan aku kreatif Oh, jadi jadi bisa per berapa kali atau per jam gitu nggak? Jadi nggak harus masuk setiap hari kan? enggak. Yang penting beres kerjanya. Ada planning yang ada dari awal bulan. Bonusnya banyak ya? Amin. Amin. Udah kan dengar ada bonus nih kan. Terus udah gitu, pastinya kan duit kalian tuh udah dari orang tua, dapat dari side hustle kalian gitu kan. Gimana sih cara kalian ngelola duit kalian ini? Betul. Oke, aku dulu kali ya, Bet. Boleh banget. Itu ya supaya nggak burn out, supaya nggak kreatif block, aku nyisihin duit untuk ya kebutuhan sehari-hari, terus juga buat hiburan. Ada juga nabung, tapi nabung ya bisanya lah gitu. Karena yang paling penting mental health dulu guys gitu. Betul. Karena kita Gen Z. Gen Z. Ya mungkin masih banyak yang harus aku pelajarin juga ya tentang financial pribadi gitu. Tapi yang jelas hiburan itu menurut aku sesuatu yang cukup penting. Sekecil-kecilnya adalah kayak jajan juga aku ada budgeting gitu. Gitu sih. Kalau dari Albert nih? Kalau dari aku, karena kebetulan sebenarnya aku udah gak ada duit dari orang tua lagi sih. Untuk uang jajan udah gak ada gitu. Yang ada tuh ya gaji gitu dari Kebun 171 ini. Untuk budgeting tuh pakai skema persentase. Jadi persentase chat GPT. Jadi gimana tuh, Mbak? Jadi untuk pengelolaan. Ke teman-teman nih. Nah, ini ya teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung ngalokasiin dana kalian untuk misalkan untuk hiburan segimana, untuk kebutuhan pokok segimana, itu kalian pakai AI. Jangan pakai AI pas di kelas doang, guys. Itu di kehidupan sehari-hari bisa dipakai juga gitu. Jadi emang aku tuh untuk pengalokasian dana gaji untuk kehidupan sehari-hari itu dibantu ChatGPT gitu. Jadi kayak dikasih persentasenya berapa. Misalkan gimana? Misalkan promnya nih ChatGPT. Kasih di mana? Ya, terus biasanya dia jawab kan, iya saya siap membantu. Coba alokasiin dana gaji saya segini untuk kebutuhan sehari-hari ini gitu. Nanti dia pasti bantu kok. Nanti tinggal di-adjust aja gitu. Ngomongin tentang set hustle nih. Menurut kalian penting nggak sih set hustle ini dalam perekonomian yang kita sekarang ini? Jujur tergantung sih. Balik ke orangnya nggak sih? Iya, balik lagi ke orangnya. Balik lagi ke orangnya. Kayak kalian nyari apa sih? Nyari experience atau Nyari cuan. Iya. Karena kalau misalkan nyari cuan di side hustle, nggak akan se-freedom itu. Iya, benar. Ada harus Ya kalau misalkan mau nyari cuan ya kalian memang harus dedikasi 100%. Iya. Nggak bisa setengah-setengah ya. Nggak bisa setengah-setengah. Kecuali kalau misalkan tujuannya untuk nambah uang jajan. Betul. Next, jadi coba kalian ceritain nih tantangan apa yang menurut kalian paling berat untuk menjalani bisnis dan juga freelance dari kalian nih. Gimana nih kalian buat ngadepin konfliknya, misalnya ada masalah-masalah dari internalnya gitu. paling pertama komunikasi sih harus lancar. Kayak setiap hubungan apapun pasti komunikasi itu nomor satu. Kayak bos aku maunya apa harus dikomunikasiin ke aku. Terus kalau misalnya aku udah ada hasil kerjanya itu menurut dia belum cocok atau belum kena standar dia juga harus bilang gitu. Jadi itu sih yang jadi kunci menurut aku. Komunikasi. Apa sama? Kalau dari Albert gimana? Kalau dari aku ya, karena kerjanya itu benar-benar turun ke lapangan, ke masyarakat gitu.
yang paling jadi tantangan tuh ketika ngebuka cabang baru. Karena ya kita tahu sendiri lah Indonesia ya, ketika ada orang yang mau berjualan, pokoknya kalau ada cuan nih, orang Indonesia tuh bagi-bagi sini bagi-bagi gitu. Ngerti kan? Masih sering kayak gitu. Ngerti kan, Bang? Ya preman lah, preman. Pungli. Inisialnya preman. Ya masuknya pungli tapi karena apa ya? Karena udah jadi culture di Indonesia gitu ya. Ya udah harus dijalanin gitu. Terus kalau misalkan ya nih kadang preman tuh yang aku gak suka agak rese. Karena mereka tuh mintanya tuh keterlaluan. Misalnya? Ya, misalkan nih, mereka lihat tenda kita ada 3. Bukan berarti tenda 3 tuh semuanya cuannya gede kan. Nah, mereka tuh pokoknya kalau lihat tempat yang besar, wah ini cuannya gede, nagihnya keterlaluan gitu. Paling tantangannya itu doang sih. Uang keamanan ya. Uang keamanan. Kalau dari aku sih, jangan takut sih guys. Serius, kalau misalkan kalian mau ngelakuin sesuatu jangan takut, nanti kayak gini, nanti kayak gini. Kalau misalkan kita kayak gitu, kagak ada actionnya sama sekali. Kalian ibaratnya kalian lomba lari tapi takut gitu. Kalian pasti ada di garis start terus. Iya, betul. Kalau misalkan nih kalian action, kalian lari tapi jatuh, tapi kan posisi kalian udah di garis start lagi. Iya. Bisa di tengah, bisa di mana gitu. Jadi intinya jangan takut sih kalau menurut aku. Hibur aja dulu lah ya. Ya, terus yang kedua, cari passion kalian di mana. Pokoknya ulik semua yang kalian interest gitu. Kepo yang Ya. Pokoknya yang kalian sukain juga ya. Iya. Jadi kita nggak berat gitu ya ngerjainnya. Walaupun kerjaan sampingan juga, jadi kita senang aja ngejalanin gitu. setuju betul guys. Apapun yang kalian pilih, jalan apapun yang kalian pilih, lakuin aja dengan tanggung jawab dan konsisten. Pasti ada hasilnya. Dan sampai ke titik di mana titik itu kalian happy gitu. Wow. Di 2025. Kita bisa masuk ke sesi games sekarang. Kita punya games pastinya seru. Iya, betul. Jadi di sini ada games mitos atau fakta ya guys. Di sini kita ngasih pertanyaan ke Albert sama Edel, terus kalian bisa jawab menurut kalian tuh mitos atau fakta gitu. Karena kan dari pengalaman kalian ya. Mitos. Oh, kenapa nih beda nih? Boleh Kenapa dijelasin beda nggak? nih? Coba Fiori dari dahulu deh. Oke, aku kan harus kalau misalnya Albert tuh mungkin di weekend doang ya kerjanya. Aku tuh ada di weekday juga, jadi kayak di weekday itu pasti memotong Tapi apa kan tadi gitu. bilangnya bersosialisasi. Oh, tapi Emang di kerjaan nggak bersosialisasi? Iya, oh gitu maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Bener sih. Ya tapi kan aku lebih ke kreatif juga ya. Kadang-kadang lebih banyak kerja sendiri. Oh, emang dasarnya introvert Oh, gitu. iya, bener sih. Hai guys, aku introvert. Albert Kalau ada dari aku sih mitos sih. Soalnya kan kalian kerja nih. Kerja kalian sendiri nggak? Enggak kan? Kecuali kalau misalkan kalian mau dingin sendiri emang dari pagi sampai malam gitu. Tapi kalau dari aku yang aku rasain emang jadi relasinya jadi banyak setelah ada side hustle ini gitu. Mitos. Kenapa tuh mitos? Menurut aku ya. Karena kerjanya sesuai passion. Yes. Nah betul. Jadi kalau aku bisa simpulin dari jawabannya itu intinya balik lagi ke orangnya sih. Bagaimana cara orang menghadapi pressure itu, pressure-nya sendiri gitu. Kalau menurut aku. Karena Edel passionnya di situ, gak ada pressure buat dia. Sesuai Coba hobi kalau ya. aku. Enjoy. Coba. Enjoy ya guys. Iya. Mitos. Mitos. Why? Kenapa? Karena mungkin apa sih pengetahuan tentang keuangan itu nggak cuma didapetin dari pas kita kerja aja sih, dari keluarga mungkin diajarin gitu, memang dari basicnya udah diajarin. Kalau aku sebenarnya tengah-tengah sih. Kalau menurut aku masalah pengetahuan keuangan, emang ya kalau misalkan kita udah turun ke side hustle, uang itu jadi segalanya. Sumpah. Jadi kita Apalagi tuh udah bisa nggak dapet uang bisa dari di keluarga. 1000 aja udah bener-bener kita hargain karena emang sesusah itu nyari Betul. bener nggak sih?
Iya. Apalagi udah nggak dapet dari keluarga kan. Iya, mungkin itu yang gak dirasain sama teman-teman yang lain yang gak pernah ngerasain side hustle mungkin. Jadi menurut aku tengah-tengah sih. Cuman kalau untuk implementasi ke dunia nyatanya ya harusnya orang yang udah turun ke side hustle tuh lebih pro gitu. Oke. Lebih bisa. Foto. Fakta banget lah. Sebenarnya kalian bisa jawab sih. Iya, skip aja memang fakta sih. Lanjut. Foto. Kenapa tuh Pak? Ya, kita ketemu banyak jenis orang. Apalagi aku jualan. Betul. Ya. Ngelayanin orang yang judes, ngelayanin orang yang ribet, yang gini lah, yang gitulah. Pokoknya udah ngalamin macam-macam. Iya, relate banget sih. Aku kan kerja di resto juga kan, jadi bisa ngeliatin service orang kayak gimana. Bermacam-macam guys. Sayangnya kita lagi seru-seru. Gamesnya udah beres. Iya. Mau nambah 10 pertanyaan lagi? Enggak. Mau nambah durasi 1 jam? Mas Giling nambah 1 jam ya. Jadi guys, kita udah di akhir dari episode 1 kita. Nah, buat teman-teman juga misalkan ada saran nih, request siapa nih yang bakal kita undang lagi buat episode berikutnya, boleh tulis di kolom komentar aja ya. Obis, obrolan bisnis.